Oke, kita lanjutkan ya. Latihan 17 halaman 68. Nah, di sini diketahui jika X itu adalah barisan bilangan real positif ya. Sedemikian sehingga limit Xn plus 1 per Xn itu sama dengan L ya. Dimana L-nya ini lebih dari 1. Nah, tunjukkan X itu adalah barisan tidak terbatas dan akibatnya barisan X itu tidak konvergen. Tuh ya. Gimana? Berarti ini udah diketahui ya. Ya. Orat-oratannya dulu. Berarti kita bisa tuliskan mutlak Xn plus 1 per Xn dikurangi L ini kurang dari epsilon itu. Oh ya, ini X-nya X kecil ya. Ini X kecil, ini X kecil, tapi kalau ini X besar ya. Jadi di sini ini juga X kecil. Jadi kalau kita misalnya menuliskan ini ya, barisan X itu kan ini ya, X besar, atau misalnya kalau dalam kurung berarti di sini X-nya kecil, Xn ini. Nah, kalau X itu konvergen ke X, kan kalian menuliskannya gini. Barisan X itu konvergen ke X ya. X-nya ini adalah elemen dari bilangan real. Ini kecil ya. Ini kecil. Terus yang berindeks itu juga kecil ya. Terus kalau mau menunjukkan barisan X yang ditulis cuma satu huruf aja, berarti dia pakainya adalah huruf besar gitu. Nah, soalnya ada ya yang catatannya saya lihat loh, kok X-nya ini besar gitu. Apa tulisan saya yang terlalu gede ya itu. Nah, oke, lanjut ya. Nanti coba kalian revisi sendiri untuk catatannya ya. Nah, oke, lanjut ke sini. Berarti mutlak Xn plus 1 per Xn dikurangi L, ini nilainya kurang dari epsilon. Atau bisa kita tuliskan negatif epsilon itu kurang dari Xn plus 1, ini X-nya X kecil ya, per Xn dikurangi L, ini kurang dari epsilon ya. Nah, terus kita tambahkan L pada pertidaksamaan ini. Jadinya gimana? Berarti ini L min epsilon kurang dari Xn plus 1 per Xn kurang dari L ditambah epsilon. Nah, dari pertidaksamaan ini kita punya ini kan L dikurangi epsilon, ini kurang dari Xn plus 1 per Xn. Nah, di sini saya misalkan sebagai R-nya itu. Jadi R itu kurang dari Xn plus 1 per Xn. Nah, nanti nih ya, L dikurangi epsilon, nih ya, ini kan sama dengan R. Berarti nanti kita ambil epsilonnya berapa? Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Berarti epsilonnya adalah L min R. Ini ya, itu. Deh. Di sini kita bisa tuliskan apa? R kali Xn ini nilainya kurang dari Xn plus 1. Ya kan? Ini untuk apa? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Itu. Dah. Terus untuk suatu K ya. Terus gimana? Ini ya kan, dilihat dari bentuknya berarti kan kita bisa teruskan ya, Xn plus 1 ini lebih besar dari R dikali Xn. Nah, ini juga nilainya juga lebih besar dari ini ya, berarti ini Xn minus 1 kali R kuadrat ya kan. Di sini juga pasti Xn min 2 kali R pangkat 3 dan seterusnya. Sampai kapan? Di sini untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K ya. Berarti sampai dengan XK. Nah, R-nya berarti pangkat berapa? Ya. Kalau di sini N min 1, R-nya itu adalah pangkat 2. Berarti kalau ini jadi K, berarti sini berapa? Ya, ini bisa saya tuliskan N dikurangi dengan ini kan 1 tambah 1 di sini 2. Berarti ini
saya bisa tuliskan N dikurangi, ini gak ada N-nya ya, berarti saya kurangi N, kemudian muncul K, berarti min K, udah, ya kan? Di sini berarti N min dari N min K, ya kan? Sehingga ini kan 1 ditambah 1 ya, berarti ini N min K ditambah 1. Berarti nanti R-nya pangkatnya ini. Atau N min K plus 1. Tuh. Sehingga kita punya ini ya, R pangkat N min K plus 1 kali X K, ini kurang dari, ini ya, R kali XN kurang dari XN plus 1 itu. Nah, kalau kita limitkan, berapa sih limit dari ini ya? Ini kita bisa tuliskan gini juga ya, R pangkat N plus 1, pangkat K-nya saya taruh di bawah ya, berarti kali XK per R pangkat K, ya kan? Nah, XK nilainya tadi apa? Lebih dari 0 kan? Di sini kan diketahui kalau X itu adalah barisan real positif. Sehingga nanti X1, X2, Xn, ya kan? Itu nilainya lebih dari 0. Terus kemudian R-nya nanti pemilihan R dengan gimana R-nya ya? Nanti L-nya ini kan dia ini ya, epsilon terus sama dengan L dikurangi R. Ini kan lebih dari 0 ya. Otomatis ini lebih dari 0 epsilon. Nah, ini aja. L dikurangi epsilon sama dengan R. Berarti besaran yang R ya. Nanti L ini lebih dari R. Nah, ini ya. L-nya kan lebih dari 1. Berarti ini. R-nya itu adalah di antara 1 dengan L itu. Sehingga R-nya ini nilainya positif. Ya. Positif yang lebih dari 1 tapi kurang dari L itu. Misalnya kalian juga bisa pilih di sini ya, yang pasti di antara L dengan 1 rata-ratanya kan bisa kita tuliskan juga dengan L plus 1 per 2 atau mau L plus 1 per 3 itu. Nih, itu ya. Nah, selanjutnya ini gimana? Ini nilainya SK berarti kan bilangan real ya, positif. RK, R pangkat K ya, dia juga positif. Berarti ini saya ganti aja ya dengan C. C-nya juga lebih dari 0 gitu. Nah, limit dari ini apa? Ya kan? Ini kan kalau saya limitkan berarti kan C dikali limit dari ini R pangkat N plus 1. Nah, limit R pangkat N plus 1 ini kan, nah R-nya ini kan nilainya lebih dari 1 kan, lebih dari 1, terus pangkatnya adalah N plus 1, N-nya mendekati ke tak hingga, otomatis nilai limitnya adalah, iya bener, tak hingga, tak terbatas kan, itu. Sehingga di sini nilainya adalah tak terbatas itu. Ini kan tak hingga kan, yang lebih kecil aja ini tak hingga, apalagi untuk yang lebih besar itu pasti akibatnya apa? Barisan X ya kan, dia juga tak terbatas itu. Karena nih ya, limit barisan ini ya, limit Rn plus 1 ini adalah sama dengan tak hingga, maka barisan X itu juga tak, ini apa, unbounded ya, udah tak terbatas juga tuh, udah tuh. Nah,
terus kemudian di sini tunjukkan X barisan tidak terbatas, unbounded ya, dan akibatnya X barisan X di sini tidak konvergen. Ingat ya, ada teorema yang mengatakan teorema berapa itu, sambil dibuka ya Bartelnya ya. Nah, barisan yang konvergen, X adalah barisan bilangan real yang konvergen. Maka barisan X itu terbatas ya. Ya kan? Di sini ya. Yang teorema berapa? Itu kan X. Nih ya, barisan X adalah barisan bilangan real yang konvergen. Maka barisan X itu terbatas. Nah, ini kan sama halnya kontraposisinya apa? X tidak terbatas, maka X itu tidak konvergen. Dah, jadi ini terbukti. Di sini X-nya tidak terbatas, ya. Berdasarkan teorema ini, maka akibatnya apa? X tidak konvergen. Itu. Dah, bisa menuliskan yang lebih rapinya ya. Ya. Yuk, gimana? Dah, bareng-bareng dulu aja. Itu gimana? Nih ya, diambil apa ya? Nah, coba yang dari ini ya, diketahui X adalah barisan bilangan real positif ya. Karena X adalah barisan bilangan real positif, maka Xn, ini X-nya kecil ya, Xn-nya lebih dari 0. Nah, di sini L-nya itu adalah limit dari Xn plus 1 per Xn ya. Akibatnya L-nya juga lebih dari 0. Ya walaupun kayak gitu, ini L-nya juga lebih dari 1 ya dengan ketentuan itu. Diketahui L lebih dari 1. Ya, ini ya. Berarti ini 0 kurang dari 1 kurang dari L. Oh, ini nggak ditulis juga nggak apa-apa kok. Ini kan 0 kurang dari 1. Ini kan udah sesuai kan? Udah jelas kan? Tuh. Terus kemudian apa? Diketahui ini. Udah. Terus tadi kita ambil R-nya ya. Dipilih R elemen dari bilangan real ya, sedemikian sehingga 1 kurang dari R, 1 kurang dari R kurang dari L itu ya kan. Kemudian diambil dah misalnya aja, misalnya ya, misal epsilonnya apa, ini ya kan, elemen R itu. Jadi di sini epsilonnya adalah L dikurangi R ini ya. Atau kalian bisa tuliskan L dikurangi 1 pun bisa gitu. Jadi banyak cara ya. Tuh. Misal epsilonnya adalah ini ya. Terus karena udah diketahui kan limit dari Xn plus 1 per Xn ini sama dengan L ya kan, maka gimana? Karena ini berarti kan dah ini ya, kalian ambil epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga itu ya, karena ini dan epsilon lebih dari 0 maka terdapat k elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k nanti berlaku ini. Dah ini. Terus nanti kalian ini lanjutkan di bawahnya berlaku ini dan seterusnya. Ini ya. Sampailah sini. Itu. Tuh, nanti dikasih keterangan ya. Ini juga nanti karena berdasarkan teorema ini nanti dicari lagi, tuh ya. Karena X ini di dalam teorema tersebut kan X konvergen, maka X
terbatas ya. Ini kan sama halnya dengan kalau X-nya itu tidak terbatas, maka X-nya itu tidak konvergen. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya ini ya, Bu, kenapa kok nggak diambil ini aja sih yang sebelah kanannya ya? Jadi coba ya, kalau di sini, nih, manipulasinya kenapa kita harus ambil yang sebelah kirinya? Coba kalau kita ambil yang kanannya, berarti xn plus 1 per xn ini kurang dari L ditambah epsilon. Nah, kalau ini jadi R-nya, ini ya, berarti xn plus 1 per xn, ya, ini saya ganti dengan R, ya. Berarti kurang dari R dikali xn. Dah, ini. Kayak gini kan? Nah, kalau kita teruskan di sini n plus 1 ini xn, berarti di sini x r kali xn min 1, r-nya pangkat 2 dan seterusnya ya. Berarti ini nilainya kurang dari r pangkat n min k plus 1 kali xk ya. Atau kita bisa tuliskan r pangkat n plus 1 kali xk per r pangkat k, ya kan? Nah, r-nya tadi apa ya? Posisinya adalah r-nya ini lebih dari 1 itu. Kalau ini kan dia bilangan positif ya. Nah, ini kalau kalian limitkan ya, ini juga nanti limit dari r pangkat n plus 1 ini juga sama dengan tak hingga, Bu. Sama kan? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini, ini kalau kalian limitkan nilainya adalah tak hingga, tak terbatas, ya. Tapi yang lebih kecil, ya kan? Ini kan dia belum tentu tak hingga juga kan? Itu bisa aja ini nilainya berhingga dengan nilainya ini lebih kecil dari ini. Itu makanya di sini kita ambilnya yang sebelah kirinya. Dah paham ya? Oke, kita lanjut ke exercise satunya lagi ya.